Kotak kita Rp153.000, kotak Rp21.000, perpuluhan Rp510.000, jumlah Rp920.000. Informasi mengingat COVID-19. Berdiri. Dalam sidang Jumat nomor 3. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah diam dengan hormat serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hati musnahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Bagi Bapak Ibu yang sudah membawa Alkitab, supaya kita buka bersama. Mendahului pembacaan firman ini, mari kita dasari dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengar. Hari ini Bapak Ibu saya namanya sudah saya kenalkan tadi Bapak Pendeta dulu kan? Saya namanya Bapak Ringlan Simanjuntak, saya guru di SMA Negeri 1 Merauke. Iya. Jadi jangan sampai siapa yang saya penatua, saya majelis di Ebenezer Kelapa Lima Merauke. Mama Pendeta ya, Mama Bapak Mama ya. Jangan nanti itu Bapak Pendeta dari mana? Saya majelis di GBI Papua Ebenezer Kelapa Lima.
Ya Bapak Ibu ya, kalau nanti kita ketemu di jalan, supaya kita bisa baku sapa. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang hukum, tidak ada manusia yang tidak mendasari, tidak diikat dengan hukum. Hukum itu akan memberikan sebuah jaminan. Hukum itu akan menjadi sebuah polisi. Jadi ketika orang melanggar, tidak bisa seenaknya aja pukul orang. Tidak bisa seenaknya aja ambil orang punya barang, ya Bapak Ibu ya. Iya. Tidak bisa seenaknya aja buat sesuatu buat orang lain. Ada hukum yang mengatur itu. Ada aturan di negara manapun di dunia ini. Semua negara menganut hukum. Cuma jenisnya yang berbeda-beda di masing-masing negara. Sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mau supaya bangsa Israel dia memiliki satu jaminan hukum itu sendiri. Kalau kita melihat, merujuk kepada kitab Keluaran, di bawah pimpinan Musa, Allah memerintahkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan, dari Mesir ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan ini, Allah melihat bagaimana bangsa Israel berjalan dengan banyak sekali menghadapi berbagai macam tantangan. Ada pemberontakan, ada sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah. Musa selaku pimpinan, selaku orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, dia sendiri pun mengalami banyak sekali tantangan. Kalau kita mengikuti Bapak Ibu membaca Alkitab ini, kita melihat bagaimana pergumulan Musa, bagaimana Musa menghadapi bangsa itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk, orang yang keras kepala. Oleh karena itu Tuhan melihat harus mereka dilindungi dengan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Taurat itu. 10 hukum yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mencoba untuk melihat dari hukum Taurat ini, dia memiliki 3 bagian yang besar. Dia memiliki 3 bagian atau 3 komponen yang besar. Yang pertama adalah hukum moral. Jadi hukum Taurat yang 10 itu, dia memiliki beberapa bagian. Tadi yang pertama, dia merupakan hukum moral. Allah memberikan peraturan-peraturan itu. Yang kedua, dia juga merupakanlah hukum perdata. Hukum perdata itu yang membahas kehidupan hukum dan sosial bagi bangsa Israel. Yang ketiga, hukum keupacaraan yang membahas bentuk dan upacara penyembahan bangsa Israel kepada Tuhan. Itulah yang termaktub, yang menjadi bagian di dalam hukum Taurat itu sendiri. Ke-10 firman ini berisi perintah dan larangan. Kalau kita lihat nanti Bapak Mama baca-baca di buku, ada pendapat Martin Luther, bagaimana dia bisa menuliskan dari pandangan terhadap hukum Taurat itu. Dia bisa menjelaskan apa sih hukum Taurat itu, apa sih gunanya. Yang pertama, dia adalah sebagai pagar. Jadi kalau Bapak Mama punya rumah, ada pagarnya. Tadi yang saya katakan, hukum itu adalah untuk menjaga, untuk bisa menghargai masing-masing orang. Jadi kalau ada orang yang badan besar, macam Bapak Mama saya ini badan kecil, saya tidak perlu takut dengan badan yang besar. Karena ada hukumnya Bapak Ibu ya, Bapak Mama ya, ada hukum yang mengatur. Dia tidak seenaknya aja pukul saya. Ada hukum yang mengatur itu. Dia sebagai pagar, agar setiap manusia ciptaan Tuhan ini, dia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Dan hukum ini adalah untuk memelihara setiap umat Tuhan. Yang kedua, sebagai cermin, menunjukkan kepada kita akan dosa-dosa kita.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah melakukan dari poin-poin 10 hukum Taurat ini, pada masa itu orang Israel dia bisa mengaku bahwa dia bersalah. Ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi dengan hukum itu tadi orang akan bercermin. Yang ketiga, hukum Taurat itu harus sebagai penuntun, karena belum ada hukum-hukum sebelum itu. Jadi kalau ada hukum setelah itu, ya itu berarti hukum itu akan melengkapi hukum yang sebelumnya. Hukum Taurat ini akan menjadi penuntun untuk menunjuk kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Allah takut dan mengasihi Allah. Sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sentris pusat daripada hukum Taurat ini adalah kepada Allah. Bagaimana kita bisa hidup di hadapan Allah? Hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ke-10 hukum Taurat ini kalau kita bagi, dia menjadi 2 bagian, yaitu mengasihi Allah, hukum vertikal, hukum horizontal, mengasihi Allah, mengatur hubungan kita dengan Allah. Itu yang disebut dengan hukum vertikal. Dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, yang disebut dengan hukum horizontal. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, ada salib ya. Salib itu juga menggambarkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara dan saya katakan bahwa saya sangat begitu dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin sembahyang, tapi tidak menjadi contoh buat saudara-saudara kita yang lain, tidak mengasihi orang lain. Sempurna tidak Bapak Ibu? Bapak Mama sempurna? Tidak. Kita bisa mengasihi sesama kita, tapi kita tidak pernah datang untuk beribadah kepada Tuhan. Itu juga tidak sempurna. Tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia, tetapi juga kita mengasihi sesama kita manusia. Disinilah terletak akan seluruh kitab para nabi dan juga hukum Taurat itu sendiri. Itulah inti. Jadi kalau kita berbicara terlalu panjang lebar, kita tahu dengan sejarah gereja, kita tahu dengan begitu banyak hal-hal yang hebat, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Lalu kita juga tidak mengasihi sama manusia. Apakah kita orang-orang yang beriman? Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel bukan untuk membuat bangsa itu hidup seperti robot supaya diatur. Oh takut, oh bikin ini salah. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tapi Tuhan mau menciptakan sebuah kesadaran. Bapak, Mama, dan saya, kita punya kesadaran. Bukan kita takut kepada Taurat, tetapi kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Kalau hanya takut, sama dengan Bapak Mama tahu mandor. Kalau Bapak Mama pergi Kia City ya, ada mandor di sana ya. Iya. Biasa orang-orang yang kerja itu takut kalau mandor datang ya. Iya ada mandor itu. Itu takut. Tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mengasihi jauh daripada rasa takut. Kita menghormati Tuhan Allah. Kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, sehingga kita tidak dilihat kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan benar di hadapan Allah. Kita tidak menerima pujian dari orang lain, tetapi kita betul-betul menyadari. Saya percaya jemaat di tempat ini pasti mengasihi Tuhan. Buktinya, Pak Pendeta ajak tadi,
Kalau di kota mungkin dia sudah ke pasar. Tapi bapak mama ini masih setia. Bapak mama begitu ya. Tujuan Allah adalah agar hukum ini mengatur tingkah laku. Jadi memiliki sikap, memberitahukan apa dosa mereka, membangkitkan kesadaran mereka, mencegah mereka jatuh ke dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan menyadarkan mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang penuh pengampunan, yang penuh kasih dan penuh kasih karunia. Sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hukum Taurat memang tidak menjadi jalan keselamatan bagi orang Kristen. Ya Bapak Ibu, melakukan hukum Taurat tidak ada sebuah jaminan bahwa Bapak Ibu masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Tetapi melakukan hukum Taurat adalah sebagai penuntun bagi saudara dan saya untuk sampai kepada Kristus datang supaya dibenarkan oleh karena iman. Jadi bukan karena melakukan Taurat lalu Bapak Ibu Saudara terkasih masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi oleh karena imanmu engkau diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang melakukan itu. Kita tidak bisa menghitung-hitung apa yang kita sudah lakukan. Kita tidak bisa menilai perilaku-perilaku yang kita lakukan. Aku telah memberikan tadi pagi buat orang ini. Lalu kita tulis angka kreditnya berapa. Saya tadi bersalah, berarti nilai kebaikan saya sudah kurang. Saya tadi punya sikap seperti ini, berarti saya sudah kurang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita melakukan hukum Taurat itu karena kita mengasihi Allah. Itu yang paling utama. Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi dia adalah menggenapi hukum Taurat. Yesus adalah kegenapan. Kesempurnaan itu bukan di hukum Taurat, tetapi hanya di dalam Yesus itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayatnya yang ke-8 tadi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita ke gereja ini, mama bapak, hari Sabat. Hari Sabat. Ini di perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, itu adalah kita menjadi bagian yang kita sebut menjadi hari kemenangan Kristus. Makanya kita ibadah hari Minggu. Tidak merubah. Kalau saudara-saudara kita yang gereja Advent, mereka menggunakan hari Sabat. Jadi kalau misalnya Pak Pendeta dengan mereka kita ngomong, Bapak Mama bilang itu salah. Kenapa ibadah hari Minggu? Bapak Mama bisa jawab ya. Jangan Bapak Mama bilang lagi, kenapa ya kita sembahyang hari Minggu? Bapak Mama sudah jawaban ya. Bapak Mama apa jawabannya? Kristus bangkit pada hari ketiga, hari Minggu. Iya, jadi hari Minggu itulah hari kemenangan. Ya, Bapak Pendeta lagi. Bapak Mama jangan lupa ya. Karena kadang-kadang juga orang sekarang ini, zaman sekarang ini, Bapak Mama, begitu banyak perkembangan yang terjadi. Ya Mama, dan Bapak ya, saya sangat rindu. Kenapa saya selalu pergi? Saya kepingin sekali untuk ada di tengah-tengah jemaat-jemaat kita yang ada di pinggiran. Bapak Mama, dalam era sekarang ini, begitu banyak pencuri jiwa. Bapak Mama bisa saja besok diiming-iming ya, diberikan super mie, diberikan beras, diberikan uang karena sakit. Suruh meninggalkan imannya, suruh mengakui iman yang lain. Bapak Mama mungkin bisa katakan, saya tidak seperti ini.
Saya tidak mau seperti itu. Orang begitu pintar pada zaman sekarang ini bagaimana menguasai kehidupan orang lain. Akhirnya kita jadi terikat. Ya Bapak Mama ya, saya kasih tahu ini. Itu menjadi modus-modus. Bapak Mama tahu modus? Modus itu maksudnya modal dusta. Iya. Jadi orang cara-cara untuk menggerogoti kehidupan kekristenan itu sendiri. Begitu banyak sekarang orang mulai berbicara tentang ini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Segala macam orang berbicara. Tapi tetaplah pendirian saudara dan saya bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Dia adalah Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan mau diiming-iming apapun. Kekayaan bukanlah sebuah jaminan untuk Bapak Ibu Saudara masuk surga. Firman Tuhan katakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Apa itu kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih? Apa itu kerajaan Allah? Mari kita terus belajar dengan firman Tuhan, supaya kita tahu hati Allah itu seperti apa. Mari kita terus menyelidiki firman Tuhan, supaya kita tahu hati Tuhan itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin orang berbicara dari orang. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Mama, bagaimana hati Tuhan? Bapak Mama tanya tetangga. Bapak Mama tanya tetangga. Bapak Mama tidak perlu tanya tetangga. Karena hati Tuhan itu, Bapak Mama sendiri tahu dengan hubungannya dengan Tuhan. Kalau sampai Bapak Mama tidak tahu hati Tuhan, itu berarti Bapak Mama tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak mau memberi hidup untuk Tuhan. Sehingga kita tidak tahu bagaimana sebenarnya hati Tuhan. Tapi kalau kita selalu berhubungan dengan Tuhan, membangun suatu komunikasi dengan Tuhan, kita tahu bagaimana karakter Tuhan itu sendiri. Tuhan di dalam Yesus, bukan Tuhan yang lain. Kenapa semudah itu orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus? Dia telah mati buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak memiliki dua jiwa. Dia tidak memiliki dua hati, dua kehidupan. Dia memiliki satu saja, sama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi dia memberikan apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu nyawanya buat saudara dan saya. Bukan karena saudara dan saya orang benar, kita semua orang-orang berdosa. Tetapi karena Yesus yang mati, karena Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi ketika terjadi perkembangan yang terjadi pada masa ini, orang semudah itu meninggalkan Tuhan. Kita lihat di Papua ini juga, kita tidak bisa katakan lagi Papua ini. Ya Bapak Mama, Bapak Mama ini bukan sesuatu yang mudah. Apa tugas? Kalau kita sendiri pun tidak bisa merawat firman itu sendiri, melakukan firman itu sendiri, bisa menjaga kekristenan kita, terus apa yang mau kita lakukan? Apa tanggung jawab kita, Bapak Ibu? Sekarang bagaimana kita membentengi anak-anak kita, Bapak Ibu? Bagaimana membentengi anak-anak kita? Pernah tidak dalam kehidupan Bapak Mama sekalian membangun satu mesbah Allah dalam rumah? Pernah tidak? Bangun persekutuan? Bapak Mama duduk bersama anak-anak pernah? Bangun persekutuan itu. Jelaskan buat mereka. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu, sampai kita tidak pernah memperkenalkan Kristus bagi anak-anak kita. Bapak Mama begitu, Mama sibuk. Bukan setiap hari, waktu-waktu tertentu mau tidur, anak-anak duduk di sini, dengarkan firman ini. Pernah tidak Bapak Mama lakukan begitu? Lakukan begitu Bapak Mama? Tapi setelah hari ini, Bapak Mama bikin besok ya, bikin nanti malam ya. Bapak Mama bisa ya? Bapak Mama bisa baca firman
baca Alkitab ini tidak usah terlalu panjang-panjang. Iya toh? Ya Bapak Mama ya. Saya minta ya. Nanti malam baru mau tidur baca barang 2 ayat saja. Anak-anak duduk di sini. Kita duduk bersama lalu berdoa. Itu adalah merupakan bagaimana kita mulai dengan membina generasi ini dari kehidupan keluarga kita. Besok supaya imannya dia bisa mulai bertumbuh. Bagaimana mereka mendengar, tidak ada yang menceritakan. Dia tahu Bapak Mama, siapa itu Yesus ya? Aduh, macam kamu tidak pernah kenal. Padahal dia orang Kristen, dari dulu Kristen. Tapi tidak pernah dapat cerita dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Bapak Mama ini tanggung jawab kita. Jangan bilang bahwa 1000 jalan menuju ke Roma. Ya benar. Jangan bilang, Bapak Mama jangan percaya. Sama saja toh. Kan ke surga juga toh. Bapak Mama bukan mau ke pasar Ampera. Orang mau jalan tapi jalan mau ke kota satu saja toh. Anggap saja mau ke kota yang dari jalan Sota saja toh. Dari sini mau ke Sota. Tidak ada jalan lain. Ada jalan potong kan Bapak? Tidak ada toh? Mau ke kota Merauke ada jalan potong? Ada. Wah, lebih jauh lagi toh? Iya. Tapi untuk menuju kepada Allah hanya ada satu jalan, yaitu ada di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman ini, apa yang kita dapat simpulkan? Ketika Bapak, Mama sebentar pulang, iya, ingat-ingat mungkin saya umumkan ya. Jadi Bapak Mama saya sedikit cerita. Saya dulu sekolah di teologi. Setelah saya lulus, saya melamar jadi vikaris seperti Mama pendeta ini. Saya 2 kali melamar Bapak Mama mau jadi pendeta, tapi tidak diterima. Terakhir 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, saya melamar jadi vikaris. Saya guru Bapak Mama tesis ke saya. Terakhir saya melamar 4 tahun lalu itu dan tidak diterima. Saya katakan Tuhan, terima kasih. Berarti itu yang terbaik. Saya tidak katakan Tuhan. Saya pernah katakan begini. Ini istri saya bilang, Nak, kalau GPI tidak mau terima saya jadi vikaris, ayo kita pindah gereja sudah. Kita pindah ke GKI saja. Saya katakan begitu, Bapak Mama. Memang ada rasa, kenapa ya? Pikiran saya begitu. Kenapa? Saya punya kan mereka ini masih menjuta gini, sudah jadi guru, tapi dia masih mau ngelayankan begitu Bapak Mama ya. Hal yang benar saja yang kita lakukan ada saja. Kemudian saya melamar lagi kali kedua, tidak diterima. Pada saat itu saya sakit memang. Saya bergumul. Saya bilang Tuhan, kalau saya diterima, saya harus berdekatan lagi. Saya harus tempatkan lagi. Aduh Tuhan, bagaimana? Tapi saya serahkan Tuhan. Saya berserah kepada-Mu. Sebenarnya Bapak Mama saya bukan mau meninggalkan guru itu, tapi saya mau supaya ada sebuah pengakuan dari lembaga ini buat saya. Ya Bapak Mama ya? Maksudnya, siapa yang buat baik? Kalau saya orang lewat, yang buat baik siapa? Masih menjuta. Masih menjuta dari mana itu? Itu ini. Ya, ada pun, itu pendeta. Ya, pendeta Piramani. Jelas tuh Bapak Mama ya? Jelas. Tapi kalau saya, siapa ya? Dia dekat-dekat sini dia. Dulu saya benar. Ini dari mana itu? Iya. Jadi terakhir saya katakan Tuhan, dialah saya tidak punya identitas. Jadi kalau orang tanya, siapa buat itu? Masih menjuta. Tidak ada lagi yang lain. Orang tanya lagi, dari mana? Tanya lagi. Masih menjuta. Kalau misalnya ini pendeta mana? Oh itu pendeta GPI. Kalau majelis, ya Bapak Mama ya? Dia kalau majelis, oh itu majelis EBGC Kelapa 5. Wah jauh sekali GPI Purwa ini. Tadi pagi mau ke sini kita bertiga, ada orang katakan begini, Bapak selanjutnya mau ke mana? Saya mau ibadah di sembahyang di Purwa. Wah, Bapak jauh sekali sampai ke sana. Saya mau juga begini.
Ya Bapak Mama ya, saya mau juga begitu. Saya main di Indonesia saya dekat tuh, habis pulang saya masih bisa tetap ke sana kemari. Tapi saya mau di hari ini, saya bilang Tuhan tuntut saya mau ke Jemaat Toraja. Itu sebuah kerinduan yang saya miliki Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekarang saya tidak lagi berpikir bahwa entah saya pendeta, entah saya pun majelis, bagi Tuhan bukanlah sebuah masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara terkasih terpanggil dimanapun berada, apapun yang Bapak Ibu miliki, bagi Tuhan itu tidak masalah. Memberitakan firman bukan berarti harus jadi pendeta. Apa Mama ya? Tapi Bapak juga bisa memberitakan firman. Jangan ikut ini Mama pendeta tuh bicara Mama pendeta tentang firman. Bapak Mama tidak boleh begitu. Anak duduk di sini. Bapak mau kasih jelaskan kowe. Itu baru mantap. Besok kalau orang datang tiba-tiba, Bapak, saya kasih kau seperti ya. Saya kasih Mama beras. Tapi Bapak ikut kita. Apa itu? Bapak Mama tadi saya katakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagi kita. Kebenaran itu ada di dalam firman. Kerajaan Allah dalam persekutuan, bangun persekutuan itu adalah kerajaan Allah. Bangun mesbah Tuhan dalam kehidupan keluarga Bapak Mama anak. Itulah kerajaan Allah. Lakukan firman Tuhan, mengasihi sesama manusia, mengasihi Allah, jujur setia di hadapan Tuhan. Jangan tipu-tipu lagi. Ya Bapak Mama ya? Tipu anak. Tapi kadang-kadang kita tipu anak ini macam tidak takut ya Bapak Mama ya. Tidak apa-apa, mau kan tipu anak saja. Itu tipu-tipu baik. Orang bilang begini, kalau di kota itu orang bilang dosa kudus. Bapak Mama percaya tidak dosa kudus? Tidak ada dosa kudus. Orang sudah dosa ya tetap dosa ya Bapak ya. Dosa itu, tapi saya tidak mengerti pleset-pleset di mana. Dosa kudus. Kata tidak apa-apa kan sekali-sekali saja itu kan dosa kudus. Tidak ada dosa kudus. Dosa tetap dosa. Dosa besar, ada dosa besar Bapak Mama. Tetap itu semua dosa besar. Iya, Bapak Mama. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Pindah keyakinan. Bapak Mama nanti kalau besok Mama pindah keyakinan dengan berkeyakinan lain, Bapak Mama itu menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni. Bapak Mama ya, hati-hati. Kita bisa tidak punya apa-apa. Biarlah kita tidak punya apa-apa dalam hidup ini, tapi kita punya Yesus. Yesus adalah sumber segala sumber kehidupan kita. Kalau sumber segala sumber kehidupan kita, Allah telah bersama kita. Kita takut apa sebenarnya Bapak Ibu? Kekhawatiran itu sangat terlalu besar, melebihi apapun dalam hidup kita. Terlalu besar. Sehingga kita menjual iman kita tidak peduli. Bapak Mama, apakah tujuan hidup kita hanya di hari ini? Hidup di hari ini? Bapak Mama, hidup kita hanya di hari ini? Hanya dalam dunia ini? Tidak. Ini adalah awal kehidupan. Ini adalah kehidupan untuk mempersiapkan diri ke kehidupan yang kekal. Ini adalah kesempatan untuk kita berkarya untuk Kristus. Karena besok kalau sudah meninggal, tidak ada lagi waktu untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya Bapak Mama, kalau jual Kristus hari ini, kira-kira kemana Bapak? Besok kemana? Jual Kristus, supindah ke tempat lain, neraka. Tidak ada tawar-menawar. Aduh tapi saya baik. Tidak. Bukan karena kebaikan lalu kita menjadi anak-anak Tuhan yang ada dalam surga. Bukan karena kebaikan. Tidak ada, jangan ada orang mengaku baik ketika murid-murid katakan Yesus yang baik. Iya kan? Yesus katakan apa? Aku bukan baik, hanya Allah saja yang baik. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, saya percaya
jemaat ini akan menjadi jemaat revolusioner. Ya Bapak Mama ya. Karena jemaat di sini pasti saya takut, saya selalu berdoa, Tuhan selamatkan umatmu. Kemarin di salah satu messenger, Bapak Mama kalau buka HP ya, ada messenger, langsung muncul satu kiriman dari satu pendeta. Langsung ditunjukkan gerejanya di situ. Di Jawa, Bapak Mama. Gereja itu di Jawa. Lalu langsung saya telepon mereka. Belum. Saya belum telepon, tapi saya langsung kirim sedikit buat mereka. Baru saya telepon dia. Ternyata Bapak Ibu dia orang Batak, pendeta orang Batak. Terus saya katakan begini, Bapak Mama tahu kenapa saya telepon, kenapa saya rindu? Karena saya tahu gereja itu adalah di Jawa, di tempat yang notabene hanya 1-2 orang yang Kristen. Makanya saya rindu sekali mau bicara dengan mereka, saya telepon langsung. Dan betul, dan ada 15 orang, 15 kakak jemaat itu adalah dari yang sebelah, dari angkatan lain. Itu saya rasa bangga sekali. Saya katakan, Bapak kamu cerita dulu. Itu bisa begitu, dia cerita. Saya bilang, Bapak, saya tidak berjanji, tapi saya akan mendukung Bapak punya pembangunan gereja. Saya akan berdoa buat Bapak. Terima kasih Pak Semenjunta. Ada satu gereja lagi di NTT, mau pulang. Saya juga tidak sengaja, dia ada di medsos. Lalu saya telepon dia, ada pembangunan gereja itu hari, dan saya kirim sedikit saja ke sana. Terus kemarin terakhir, katanya salah pencet dia. Yang kedua, saya lihat ada nomor baru, saya telepon, ternyata Bapak pendeta itu. Dia butuh mimbar untuk gerejanya. Maaf pendeta, itu berapa mimbarnya? Dia bilang sekian. Oh iya sudah, Pak pendeta tunggu ya. Saya kirim yang Tuhan punya ke sana. Bapak Ibu saya katakan bukan saya baik. Tapi itulah semua pekerjaan Tuhan. Saya juga butuh uang Bapak Ibu. Saya juga tidak ada orang yang punya kelebihan. Tapi saya tidak bisa menahan hati saya ketika itu berbicara tentang gereja, berbicara tentang pelayanan. Ini istri saya. Mari kita berdiri, mari kita sambut amanat hidup baru. Sedangkan untuk memberi, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita memuji Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 425. Baiknya yang pertama. 425. Baiknya yang pertama. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Kirimlah cahaya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mama jangan pulang. Selamat hari Mama sama tadi minggu langsung masuk lagi mama. Sama tadi minggu mama. Selamat hari Minggu, Mama. Bapak mau jangan pulang ya. Langsung mama duduk lagi ya Selamat sama hari tadi minggu. Minggu, Mama. Ya. Ya sama tadi minggu. Ya. Mama jangan pulang ya. Bapak mama kembali lagi. Selamat hari Minggu. Nanti siapa mama? Mati. Ya, kita berdoa dulu. Kami majelis akan berdoa dan si Mama Dora tolong Iya. untuk. Mari kita masuk lagi Bapak Mama.